Tuhan memudahkan saya. Amin. Berjuang benar-benar menjadi wanita yang kuat, wanita yang benar-benar berjalan dalam kebenarannya, bangkit kembali dalam sekalipun mungkin keterpurukan itu, sekalipun mungkin orang menilai gampang kok hidupnya happy just fine only, tapi saya sendiri yang tahu dengan Tuhan bagaimana keadaan saya untuk bangkit lagi menjadi benar-benar wanita yang hebat, wanita. Tapi di waktu keterpurukan itu saya merasakan Tuhan itu benar-benar. Now you speak English, I speak Cantonese, okay? I don't know how to speak Cantonese. So, nanti ujung-ujungnya ke bahasa Manado. Jika kamu mengerti apa yang menjadi tujuan kamu hidup di dunia ini, selain kamu mau melakukan seperti mempermuliakan nama Tuhan, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk maybe lebih lagi? Saya ngomongin kawan. Maksudnya apa yang bisa kamu lakukan lebih dari situ gitu. Cara kita berdoa untuk meminta. Kita jangan minta, Tuhan udah kasih, udah ada di situ. Cuman Kita dikasih dua daripada nggak dikasih nih. halo, ini kita lagi makan. Hai, annyeong. Annyeonghaseyo, saranghae. Siapa yang order? Bukannya kamu orderanmu deh. Iya, ini kalinya taruh di sini kakak. Orderanmu apa? Kita malam ini sedih. Sekarang pakai yang baru. Dia muncul sendiri. Tapi kayaknya bukannya pas yang hitam-hitam itu kayaknya keluar. Iya, saya pakai. I don't believe you. Gak mungkin. Apa ya? Minta nomor WA-mu. Lah tuh nomor WA teman. Semua udah punya pasangan. Dia udah mau nikah. Itu juga udah mau nikah. No. Mau nikah apa? Orang KB itu ada mungkin dulu di PT kali. Mukhang yang mengal, saya belok Seribu, dia belok Seribu. I for Indonesia, and then I like to eat, I like to play, and then what again? I like to go to the Mountain. yeah, I to play and then go to exercise, Like it. But until now it's not bad, you know. No, but I'm semok. Do you know semoks? Kong yang man hai kami enggak. Ngo ku memang lah saya belok Seribu. Ngo cumi seye, ngo cumi wan, ngo cumi hoi hamsan, ngo cumi hoi pinto hoi seye seye min seye fan seye lat ye. Hai kami tolak. Bye bye. Ini belum kakak. Ya ampun dek, butternya. Dia lagi mikirin lagi. Katanya dia mau diet tapi aduh. Isi makan I ini. eat bread with butter. It's very delicious. Kayak gini anakku yang suka nonton kayak gini. And then put some butter and milk. Nanti And egg also, no? Dia jealous. Dia kan yang komen-komen kan dia. And then, ayo, aku belum berdoa, jadi aku berdoa dulu ya. Aduh. I pray in my heart, no need to pray outside. So I want to eat now. Ada tisu? Ya. Kakak makan apa? Saya tadi sebelum sekolah makan mie itu yang tadi itu kan masih ada waktu berapa menit tadi kan ya lumayan lah. Sekarang nggak ini nggak Ini rotinya juga aku nggak habis. Soalnya kan emang tadi di gereja aku udah ada anak itu buat aku urap. Saya potong-potong sama makan berdua. Wah. Urap. Terus itu dimasakin telur. Pokoknya satu hari ini berkat itu berkat luar. Kamu makan telur apa? Telur dadar, makan kesukaanmu. Iya, dia itu sekali. Karenya telur suke
Dek, karena aku mengasihimu. Baiklah. Makanan kita malam hari ini seperti Saudara-saudara, jadi begini, liatin aja ya. yang Ugo dang madihamuna nama nonton. Motif kan judulnya ini kan bahasanya campur-campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Kantonis, Chinese-nya. saya roti tumpeng itu roti dan bukan makan. Biar kau anu sama saya. Nah. Ya. Nggak kebesaran apa itu? Biar besar-besar dia punya berkat. Nah. Aduh enggak, aku sudah kenyang. Enggak makannya. Enggak besar. Ini ada Suruh kondisikan TV. Nih, aku jadi nggak kuat makan ini. Nah, kau makan adik. Bagaimana? Saya mau pesan sendiri. Lu biasanya dia paling makan banyak lo itu. Saya tadi sebelum sekolah, sebelum jam 4 saya makan tadi sebelum jam 4. Makan apa lo? Makan mie itu Ya sudah, ini makan dulu. benar kan udah saya sudah mau. Aku makan yang ini habiskan yang sekarang. Oh ya, saya kemarin. Ini aku habiskan yang sekarang. Oh ya, sudah makan. Asik makannya. Enak banget kan? Malele dia. Saya punya kopi itu. Bentar. Nah itu aku pakai tanda. Aduh, aku bener nggak habis deh. Tadi di gereja itu makan banyak. Ini orang sama. Itu berapa menit ya videonya bisa? Berapa menit aja bisa. Ini kalau kamera belakang malah bagus ini. Ya? Iya. Berarti kamera depan. Kayak masih ada 2 lagi, ini 1 lagi. Ya makanlah, kalau lapar kok lapar di anu. Kamu nggak tambah gula gitu? Nggak manis ya? Aku sih kopi nggak manis. Aku belum. Ini juga enggak manis. Kayak Aku kan bisa tambahin gula. Nah, 1 lagi deh. Nah, 1 lagi. Aku suka banget ini sama. Iya nggak manis kak? Udah nggak usah manis-manis lah. Sudah manis kan? No good for your healthy, okay? oh really? Really? I How told about you. you? No, you know this one not You're sweet. fat, you know you don't have to eat a lot of ngapusi. You speak English and then you speak in Jawa lah. And then I speak in Cantonese. Itu artinya Semongko. Adi Robi bener. Dia sakit loh, dia saya telepon dia. Dari semongko. Kan berloncat tuh rotinya. Apa itu? Nggak tahu itu apa itu. Dia suka gatal-gatal nah, abang. Aku juga nggak tahu, cuma dengar-dengar aja Iya gitu. si Adi Betram itu mereka bikin TikTok sama ayahnya itu ya itu. Dia main TikTok. Aku lihat mereka. Bukan kayak TikTok, memang TikTok. Nah, satu lagi. Udah nggak ada itu bagianmu. Oh, ngapusi. Tuhan, ampuni. Ya makanya. Aku udah kenyang nih kak. Tapi anak latte. Kamu tahu nggak kalau bahasa Batak itu latte itu apa? Orang jahat tau? Iya. Oh, kan banyaknya aku latte. Latte miroha artinya itu hatimu
Iya, roha itu artinya hati. Latte itu berarti artinya itu berburuk hati gitu loh. So, di bahasa Batak itu berarti latte roha itu arti berburuk rasa. Jadi kalau kopi latte, Jangan minum kopi latte loh, nanti hatimu itu loh. makanya kan selalu aku nggak pernah pesan kopi latte. Soalnya tadi itu loh yang selalu Pikir, oh no. kalau kau welcome yang dicari itu. Saya punya kopi. Nah, ya udah situ. Ada itu. Emang kamu kalau bikin kopi latte bukannya kamu pakai condensed milk? Iya. Makanya itu kan magis itu. Kamu beli sendiri apa buat sendiri? Gue sendiri pakai ice. Berarti itu nggak bener-bener latte. Ya latte. Latte niroha. Dia lo bikin latte itu. Si Jane bilang begini. Santri bilang itu kemarin dia ngasih aku kopi latte. Kak, tolong ambilin itu kak. Latte meat and putri from NTT. Aku bilang, kamunya aja yang nggak pernah minum kopi latte kelihatan orang kampung. Dia nggak tahu rasa latte yang mana, rasa mocha yang mana. Ini pahit. Kamu nggak kasih gula memang. Cuma berarti itu minyak memang bukan. Enggak, memang nggak kasih gula. Kalau rasanya ini berarti dia bagus. Tadi karenya mana? Apa? Emang Tadi yang kare mana ya? ini yang benar yang mana? Yang kak ini kakak punya itu. Bagus loh. Belakang ya? Kayak lu pakai gula. Oh, di belakang ya? Di sini nggak ada. Iya, di belakang. Ntar dulu. Lah, itu kan minumnya gimana coba? Aku suruh gelas saya taruh di situ. Minta ember. Nah, Itu buka apa sih, Di? saya baru bawa sharing kemarin di Betul kan, saya bahas tentang ini. Nggak sengaja sih. Untuk apa kita ada di dunia? Udah kak, makasih kak. Apa sih tujuan kita untuk kita ada di dunia? Terus saya cerita yang ada dapat itu seperti apa. Sebenarnya apa yang kita minta itu sebenarnya udah ada di sekitar kita. Contoh kita minta jiwa itu ada di sekitar kita. Ngapain kita minta? Kita nggak perlu minta. Seharusnya untuk apa? Kita belajar untuk merubah cara kita berdoa untuk meminta. Kita jangan minta, Tuhan udah kasih, udah ada di situ. Cuman kita hanya minta hikmah. Kakak live Facebook ya? Ah? Kakak live Facebook ya? Oh. Kita punya cara yang khusus, hikmat dari Tuhan. Aku kemarin yang baca apa buku tentang manis, seks, terus itu apa itu bagus terus. Contoh Buku baru. mancing ikan. Aku nggak begitu itu sama buku. Terus bagaimana hidup dalam kegelapan? Bagaimana hidup dalam kegelapan? Terus itu kita tentang kehidupan rohani dan seks itu. Aku udah baca habis. Kau ketinggalan. Sudah zaman dulu saya sudah habis. Tapi bagus. Tapi baru Sampai sekarang masih bagus itu buku-bukunya si ini loh, Joyce Meyer. Joyce Meyer tuh. Bagus banget. Jadi itu kita rubah cara kita berdoa seperti itu. Jangan minta, kita minta. Tuhan bilang, nah, saya bosan dengan kamu. Iya, minta ini, minta itu. Apa Tuhan nggak bingung ya? Aku pikir gitu. Kalau aku love itu ya. Keliling kehidupan kita. Oh, Bagaimana cara kita mengambil? Kita menarik. Ya, kamu sekalian mendengarkan khotbah sambil dengar khotbah sambil masak. Persembahan sekarang. You look your time, what time now? hey now. Nanti aku pakai bahasa kantonis kau blenger-blenger lagi kayak orang. Dan kau kira Apa tadi aku juga pakai bahasa kantonis. nasi itu di depan no. Dia bilang kayak Dia mau share sama akunya nggak makan. Enggak, soalnya banyak banget nasinya. lah itu sih lah kamu tahu ya kok. Aku nggak bisa makan lagi. Saya lagi baca buku ini untuk apa kau ada di dunia ini. Untuk tahu. Wawancara dulu. Wawancara. Ayo ngomong-ngomong. Ada itu enggak? Coba wawancara saya untuk apa saya ada di dunia. Ya, ayo. Ini di Mumpung ini dia, ayo. boleh saya minta waktu Anda sebentar? Limu juga.
Ini Daniel Mananta. Boleh saya minta waktu Anda sebentar? Why not? Boleh saya sesuatu tentang kehidupan Anda? Oke. Gak lama dulu. Ini yang saya dapat untuk apa? Limo. Untuk apa Anda ada di dunia? Anda punya Ayo, untuk apa? Ayo. saya mau tanya dia, Anda punya tujuan hidup nggak? Lu jawab sudah, nanti beta jawab ya. Ya. Serius ya. Tuan itu. Apakah Anda punya tujuan hidup? Masih kering-kering ya lo? Aku kaku Ren. Apa sih? Don't smile, okay? No, people need to smile, okay? I don't like you smile. It's not smile, laugh. And smile and like also I don't like, okay? Bolehkah saya minta Musik. waktu Anda sebentar? Can. Oke. Air mata. Aduh Tuhan itu susu. Aduh panas diri aku. Ya, itu kesian loh yang pegang kamera loh. Aduh. Apa ya? Koko. Tunggu isi. Kok iya iya. Kiu kayak nggak boleh apa nih? Tahu. Ayo, aku kan punya ya. Ayo. Excuse me. Ayo, boy kak, ini buka aja. Oh iya, cinca. Bolehkah saya minta Anda? Kitchen kan kiu, kitchen kole. Sudah salah ngomong bu. Boleh saya minta belajar dari Mananta. Kok belajar presenter dulu kan baru kau datang sini mau bertanya. saya sekarang. Bolehkah saya minta waktu Anda sebentar? Boleh. Don't look at me, okay? Look at your food. Randy. Please. Oke. I hate you. But ini I miss you. Dia mau ketawa dulu. Dia yang nggak tahu pertanyaan apa. nggak tahu dulu. Dia tuh. Iya. Jawabnya jangan ketawa. Kenapa Anda ada di sini? Dia tanyaan sambil ini benar. I see the book first. Nah, then I untuk apa? This aku jawabnya bukan. Dengan the purpose draft. Nanti judulnya aku kasih untuk apa Anda ada di dunia. Belum baca yang itu. Ayo, harus dijawab. Aku nggak menjawab sesuai dengan buku ya. Iya. Nanti saya menjawab Iya. dengan apa dengan yang kehidupan saya dengan apa yang I believe gitu aja Yes. ya. Ulangi lagi pertanyaannya. Untuk apa Anda di dunia? Boleh saya minta waktu Anda sebentar? Nggak usah, sudah ada waktu sebentar. Untuk apa Anda ada di dunia ini? Untuk mempermuliakan dan Apakah menurut Anda itu hanya itu saja? ya intinya bagaimana jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah hanya untuk jadi berkat untuk orang-orang? I think so. Apakah cuma itu? Yes. And then maksudnya menginjil, bawa jiwa. Apakah itu sudah dilakukan? Kalau menginjil saya sudah lakukan. Terus membawa jiwa. Membawa jiwa setidaknya yang bawa lari-lari. oh my god. Ini I want to just tell the true one, okay? Saya ini Don't laugh. I told you already. Siapa payah ceng? And then continue. Oke. Apakah apa yang bahwa Anda tadi bilang untuk apa ada? Dia tuh bertanya itu putus-putus. Anda bilang bahwa hidup ini untuk menginjil, untuk berkat, untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa. Apakah itu sudah dilakukan? Menginjil menjadi berkat itu saya mencoba. Saya belum menjadi orang yang terbaik, belum sempurna dan berusaha untuk menuju kesempurnaan itu dalam menuju proses buat bisa jadi berkat untuk orang-orang sekeliling kita, untuk
bos, dalam pekerjaan juga gitu. Untuk menginjil saya sudah lakukan, walaupun mungkin jiwanya belum bertumbuh sepenuhnya di dalam gereja, ataupun bisa dikatakan berlari-lari. Aku nggak lihat dia. Enggak, aku tadi mau bilang masih nangkring. So mau nangkring, mau bertumbuh itu kan no is my problem, right? Ya, makanya kan tadi dia lagi kan ngomong. Nah, walaupun jiwa-jiwa itu masih, aku mau ngomong sama nangkring. Nangkring Lindsay. Yesus, nangkring. Kamu tuh nggak enak lah interview kayak gitu. Oke, saya yang bertanya. Oke. But your eyes don't look at me, look at your foot, okay? Hey. Okay, so Now you speak English, I speak Cantonese, okay? I don't know how to speak Cantonese. So, nanti ujung-ujungnya ke bahasa Manado. jika kamu mengerti hidup di dunia ini, selain kamu mau melakukan seperti mempermuliakan nama Tuhan, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk maybe lebih lagi? Saya kuat. Maksudnya apa yang bisa kamu lakukan lebih dari situ gitu. Lebih dari situ. Ya sebenarnya kan begini, kita itu tujuan hidup kita ini sebenarnya di dunia ini adalah menjadi penyembah Tuhan lah, menjadi memuliakan namanya, memuji namanya, intinya begitu. Tapi kalau maksudnya yang lebih dalam lagi, ya saya belum berbuat gitu. Dan apakah itu you try to do? Actually, I want to try my best. Apalagi saya orangnya itu gampang apa ya? Gampang emosi. Putus asa. No, putus asa. Kalau aku putus asa dari dulu saya sudah melakukan bunuh diri. Gimana? Putus asa itu no. Putus asa itu kan istilah Cinta ada. putus cinta ada. Setiap manusia pasti mengalami pernah namanya putus cinta. Tapi kembali lagi Bukan putus sih. bersambung. Actually also me not putus, but saya mengkat bersambung. Gitu kan. Jadi To be yang putus bisa putus bisa nyambung. to be continue. To be continue. Mau siap M. Nah, yes, that's right. Ini selesai. Kamu tolak. Apakah yang membuat Anda untuk terus misalnya ketika Anda memiliki masalah atau pergumulan, apa yang membuat Anda terus bertahan? Gimana ya? Ini lebih mendasar. Ini kan udah Itu sesuatu yang sering dialami setiap orang. Ya gini. Itu pertanyaan yang benar-benar maksudnya saya pribadi udah alamin secara pribadi ya. Tahun-tahun ini memang tahun-tahun yang sukar buat saya untuk bangkit menjadi manusia yang benar gitu. Maksudnya bukan benar, saya manusia pendosa. Terus itu intinya saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan saya, sekalipun mungkin beban yang saya jadi serius deh. Ya terus. Lanjut. Sebenarnya pertanyaan di sini apa? Itu sebenarnya bagus loh. Kalau ini kan banyak orang. Intinya saya berusaha untuk bangkit dari hal yang membuat saya jatuh, dari yang buat iman saya itu goyah gitu loh. Dan itu saya sudah alami. Bagaimana saya harus berjuang benar-benar menjadi wanita yang kuat, wanita yang benar-benar berjalan dalam kebenarannya, bangkit kembali dalam sekalipun mungkin keterpurukan itu, sekalipun mungkin orang menilai gampang kok hidupnya, happy just fine only, tapi
saya sendiri yang tahu dengan Tuhan bagaimana keadaan saya untuk bangkit lagi menjadi benar-benar wanita yang hebat, wanita. Tapi di waktu keterpurukan itu saya merasakan Tuhan itu benar-benar mengasihi saya. Di situ yang aku rasakan. Dan di waktu kita benar-benar terpuruk, di situ kita mengucap syukur, meminta kebaikan, melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita itu, rasanya itu semangat kita itu bangkit gitu. Itu yang saya rasakan dan saya sudah merasakan secara pribadi, bukan cuma perkataan aja, bukan cuma just omong, tapi saya sudah merasakan tahun-tahun ini apa yang saya alami, dan saya hari ini mau katakan saya mau bangkit, saya mau kuat, dan saya pasti bisa melewati hari-hari yang kelam, hari-hari yang sukar, dan hari-hari yang penuh keterpurukan itu, dan saya bangkit menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Amin. Yes. Yang aku temukan itu ada di dunia itu apakah secara kebetulan atau itu dan dulu rencana saya sih nggak ada ke Hong Kong, dan saya itu agamanya di dunia itu, iya maksudnya intinya kan kalau dulu kan saya kenal Tuhan itu just ke gereja juga just go to gereja, cuma pergi ke gereja, tapi kan untuk lebih mendalamnya dan saya benar-benar hidup itu kan tahunya setelah saya sampai di Hong Kong gitu loh. Dan saya kalau dibilang dulunya pertama kali ke Hong Kong itu bukan langsung kenal gereja, no, tapi saya pernah masuk juga ke diskotik, pernah juga mengalami hal-hal maksudnya just fine only, tapi untuk nakal istilahnya merokok untuk laki-laki no, tapi aku lebih sukanya itu membuangkan stres saya itu ke musik, karena saya memang suka musik. Jadi setelah saya tertangkap dan saya bisa merasakan Tuhan itu pas setelah di GB, dan itulah perubahan setelah hidup saya dulu ya nggak karuan, listipnya juga ngeter, di sini juga ada, dan saya suka baju-baju yang seksi ya. Terima kasih loh Tuhan mengubahkan saya. Udah. Amin. jadi setiap kehidupan itu tidak ada yang secara kebetulan. Ya, semua udah rencananya Tuhan lah. Intinya itu adalah untuk apa kita ada di dunia. Banyak orang berkata begini, Tuhan itu nggak adil. Kenapa saya yang dapat seperti ini? Tapi memang saya juga dulu kayak gitu. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Dulu itu nggak dia? Saya itu kalau udah dapat masalah, saya selalu bilang, Tuhan kenapa nggak adil sih? Kenapa harus saya? Dan saya itu selalu menuntut. Dan saya selalu berkata itu, aku tuh cuma pengen bahagia loh Tuhan. Saya tuh cuma pengen merasakan. Sebenarnya itu Tuhan mengasihi kita. Iya. Secara kita tidak sadar, secara kemanusiaan kita tidak sadar bahwa kenapa masalah itu ada. Ternyata itulah cinta Tuhan yang sebenarnya di kita. Sesungguhnya itu cinta Tuhan itu lewat seperti itu. Jadi kayak lagu itu bilang loh, lewatlah kau temani aku. Tapi kan pada awalnya kan kita nggak sadar dengan hal itu. Jujur aja dari awal-awal dulu itu saya nggak sadar kenapa hati kita juga masih belum nggak tahu apa arti sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Tapi setelah menuju ke sini, apalagi tahun-tahun itu, aku cuma bilang begini, betapa Tuhan itu baik gitu. Kalau aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya bakalan nggak tahu bagaimana rencananya Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya gitu ya kan. Tapi kembali lagi ya udah Tuhan itu tanda seperti Tuhan bilang, kalau contohnya kamu lagi alami seperti ini, kenapa nggak yang lain? Karena mereka itu bahagia, diberkati. Tapi sebenarnya itu Tuhan itu mengasihi kita loh. Itu tanda, karena kamu jangan ke situ. Justru itu lewat masalah itulah kasih itu. Memang sih kadang-kadang ada hal itu tuh yang sepertinya kelihatannya ya, sepertinya diizinkan gitu ya, diizinkan misalkan kita jadi masalah gitu ya, contoh gitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu tujuannya, tapi memang iblis itu kan suka merubah gitu rancangan Tuhan gitu loh. Jadi kan memang kalau saya sih dari dulu itu tuh masalah apapun saya nggak pernah berkata bahwa kenapa sih harus saya gitu. Tapi justru yang saya banggakan seperti ini. Intinya seperti ini, semakin saya punya banyak masalah,
saya kayaknya semakin kuat gitu loh. Tapi ketika saya cuma biasa-biasa aja, itu nggak ngefek dengan iman saya gitu loh. Karena iman itu memang harus berjalan bersamaan dengan yang namanya itu perbuatan gitu. Jadi kalau kita itu cuma apa namanya ya aku punya iman, tapi kan kita nggak ada perbuatan juga gitu. Jadi saya itu cuma memang gitu ya secara daging gitu ya sakit banget hati. Kemarin itu saya lagi Jangankan bilang rasanya hati itu kayak teriris-iris sakitnya. aku kemarin itu pas lagi setrika, tiba-tiba bos aku tanya karena dia lagi cerita tentang di Hongkong ini ada kejadian seorang profesor membunuh istrinya. Terus apa namanya akhirnya dia kayak wawancara saya juga gitu loh tentang kehidupan aku gitu. Waktu dia wawancara aku juga menahan sih jangan sampai saya nangis karena kalau saya nangis saya akan terus-terusan gitu. Terus dia bilang begini sama aku, kamu tahu nggak apa namanya sudah apa Tuhan itu punya rancangan yang indah buat hidup kamu gitu. Jadi kamu tetap berpegang aja sama Tuhan. Sampai dia ngomong sama aku kalau misalkan ada Habiskan ikannya dulu. misalkan ada yang putus sampai dia bilang kalau kamu ada yang suka sama kamu jangan nggak usah. Sampai dia bilang begitu berkesan, mendingan nggak usah aku, mendingan ingat anak sama dia selesai. Selesai. Oke, see you. Bye bye. Yes. Terus Kan jadi Sekarang sudah selesai wawancara dari Kak Ila, Kak Putri, dan juga Kak Den.